Oke, kelihatan itu layar slide-nya? Kelihatan. Oke, sip. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman di sini. Terima kasih juga Kak Fadia untuk Oke, ini ganti slide kelihatan ya? Kelihatan. Oke, sip. Ngecek dulu. Oke, terima kasih juga Kak Fadia atas pengantarnya tadi, dan juga terima kasih banyak sudah menampung kami di sini untuk sharing beasiswa ini, begitu ya. Siastok, selamat. Halo ya, Siastok. Iya. Halo kalau di bahasa Mojor. Selamat malam waktu Indonesia, kalau di Hungaria masih siang tengah hari ya. Perkenalkan dulu, saya Nono dan istri saya Nani. Tadi sudah disampaikan bahwa kami mengajar di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dari Kalimantan Tengah. Kami menjadi awardee di tahun 2021, dan saat ini kami sedang studi di Semmelweis University di kota Budapest di tahun kedua. Ini masih akhir semester 3 begitu ya. Oke, mungkin foto yang saya tampilkan di sini itu di belakang kami ada masjid peninggalan Ottoman Turki ya, di salah satu kota di Hongaria, di kota Pécs namanya. Tapi sayang sekali sekarang masjid ini dijadikan sebagai museum. Oke. Ini poin-poin yang akan kami sampaikan di presentasi singkat ini. Yang pertama, kenapa Hungaria, kemudian kita mulai dari stipendium Hungarikum, apa itu stipendium Hungarikum, kemudian persyaratannya, kemudian timeline atau jadwalnya, kemudian yang terakhir adalah mengenai step by step dalam mendaftar beasiswa stipendium Hungarikum ini. Oke, yang pertama kenapa Hungaria? Tadi Kak Fadia udah request minta dijelaskan bagaimana atau di mana Hungaria itu gitu ya. Buat teman-teman mungkin ya memang Hungaria atau Budapest ini di foto ini itu bisa kita lihat, ini adalah gedung parlemen di Budapest, di kota Budapest, gedung parlemennya Hungaria. Memang Hungaria bukan merupakan tujuan atau destinasi studi yang favorit ya, seperti negara-negara di Eropa Barat lainnya gitu. Tapi ini mungkin kami rinci pertimbangan-pertimbangan yang bisa teman-teman perlu ketahui untuk memilih Hungaria sebagai tujuan studi teman-teman gitu. Mungkin yang pertama tentang negara dulu ya, karena kami di sini belum menyiapkan tentang Hungarianya sendiri gitu ya. Hungaria ini terletak di Eropa Tengah, gitu ya. Dia dikelilingi oleh banyak negara-negara tetangga. Ada Austria, kemudian di sebelahnya lagi ada Polandia, kemudian ada Slovakia, Slovenia, Rumania, juga Ukraina, kemudian Romania dan Kroasia. Ada juga Serbia. Jadi dia di tengah-tengah negara-negara itu. Mata uang di sini itu forint atau Hungarian forint. Itu kalau kita kurskan, satu forint itu sama dengan 40 rupiah. Ya. Bahasa yang digunakan di sini itu adalah bahasa Mojor atau Hungarian kalau dalam bahasa Inggrisnya. Kalau di sini namanya Mojor, bahasa Mojor. Kebanyakan, tapi kalau untuk yang generasi-generasi muda sudah lancar berbahasa Inggris. Selain itu, selain berbahasa Inggris, masyarakat sini juga ada sebagian yang berbahasa Jerman dan juga Rusia gitu. Apalagi ya tentang ini? Untuk sedikit sejarah ya. Kalau sejarah mungkin yang saya ketahui sedikit itu adalah Hungaria ini pernah di bawah kekuasaan Turki Utsmani selama lebih dari 150 tahun. Setelah itu ya runtuh dan berubah menjadi kekaisaran
Hongaria begitu ya. Dan Hongaria sempat putus nyambung gitu ya kalau hubungan. Dia sempat berdiri sendiri, kemudian dia bergabung dengan Austria, kemudian dulu negara Hongaria tidak seperti sekarang, dia lebih luas dari ini, menyangkut di sebagian Austria, kemudian Kroasia, juga Ceko, mungkin Praha itu juga dulu termasuk dalam Hongaria gitu. Tapi setelah sejarah berlalu, mereka menjadi mengecil sedemikian rupa gitu. Kemudian untuk agama di sini mayoritas penduduknya beragama Kristen. Untuk Muslimnya hanya sekitar 0,01% dari 10 juta. Jadi penduduknya cuma 10 juta di sini, 10 juta penduduk. Dan itu berdasarkan sensus di 10 tahun yang lalu. Karena baru tahun ini dilakukan sensus karena mungkin pandemi ya, jadi agak terlambat. Jadi Muslimnya hanya sekitar 0,01% saja. Oke, mungkin itu sedikit tentang negara ya, negara Hongaria. Mungkin kita yang pertama, kita masuk ke pertimbangan-pertimbangan dalam memilih kenapa studi di Hongaria. Yang pertama adalah pendidikannya. Yang pasti di Hongaria ini antara universitas di ibu kota maupun di kota itu merata, kualitasnya merata. Dia sistem pendidikan di sini berkualitas karena mereka menganut sistem pendidikan Bologna proses, di mana jaminan mutu dan juga rekognisi antar negara-negara penganutnya itu terjamin begitu ya. Kemudian bagi teman-teman yang mungkin mempertimbangkan untuk biaya sendiri atau self-funded, itu juga SPP atau tuition fee di kampus-kampus di Hongaria cukup terjangkau dibanding kalau kita bandingkan dengan di negara-negara Eropa yang lain. Juga, selain itu juga tersedia pilihan bahasa. Untuk bahasa Inggris pun di sini hampir sebagian besar kampus-kampus di Hongaria menyediakan kelas bahasa Inggris, kelas internasional begitu Bu ya. Ada juga, seperti kampus kami juga ada menyediakan kelas berbahasa Jerman begitu. Mungkin sedikit itu juga ya, info juga bahwa penerima Nobel itu ada beberapa yang juga cukup banyak dari berkebangsaan Hongaria. Ada juga, kemudian selain itu juga penemuan-penemuan penting untuk kehidupan kita itu ditemukan oleh peneliti atau penemu dari Hongaria. Contohnya saja seperti vitamin C. Vitamin C yang kita gunakan sebagai suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita itu pertama kali disintesis dibuat oleh Albert Szent-Györgyi yang merupakan alumni dari Saint Louis University dan pertama kali mensintesis vitamin C itu di University of Szeged di Hongaria. Kemudian pemegang paten bolpen yang kita gunakan sehari-hari itu dipegang oleh Laszlo Biro sebagai penemu bolpen. Kemudian ada juga Rubik, mungkin teman-teman yang di sini yang suka main Rubik, ditemukan oleh Erne Rubik. Ya, itu adalah berkebangsaan Hongaria. Kemudian yang paling penting juga vaksin COVID-19 yang menggunakan mRNA base itu ditemukan oleh Katalin Kariko yang merupakan alumni dari University of Szeged di Hongaria. Setelah sistem pendidikannya, biaya hidup di Hongaria ini sangat terjangkau. Ini kalau kita bandingkan dari biaya hidup dari negara-negara misalnya seperti di Eropa Barat misalnya, di Belanda atau di Jerman, di Hongaria sangat-sangat terjangkau. Jadi kita dapat standar hidup Eropa tapi biaya yang sangat terjangkau, Apalagi kita sebagai mahasiswa ada diskon yang utama adalah misalnya public transport dan juga transportasi. Di sini kita dapat 50%, bahkan untuk public transport kita lebih dari 50%. Contohnya di Budapest itu teman-teman cukup bayar Rp160.000 selama 1 bulan, teman-teman bisa bebas naik moda transportasi apa aja. Misalnya seperti
kereta bawah tanah atau metro, kemudian bis, tram, perahu, troli, semuanya bisa teman-teman pakai sebebas-bebasnya dalam 1 bulan gitu ya. Cuman Rp160.000. Jadi tanpa kita punya sepeda atau apapun, itu kita bisa kemana-mana. Kemudian selanjutnya adalah lingkungannya aman, nyaman, dan indah. Aman di sini kriminalitas cukup rendah sekali. Sepengalaman kami ya, seperti Ramadan tahun lalu itu kan selesai tarawih di masjid itu kan hampir tengah malam, jadi sekitar jam 11. Untuk keluar di jam segitu itu untuk perjalanan pulang itu sangat aman, tidak ada masalah untuk hal itu gitu. Kemudian nyaman di sini baik kita sebagai mahasiswa, baik sebagai kita membawa untuk keluarga itu sangat nyaman sekali karena pejalan kaki itu diutamakan di sini. Kemudian untuk anak-anak itu gratis public transport, banyak fasilitas publik yang bisa dipakai seperti taman, bermain itu di sini memang dibuat sedemikian rupa untuk warganya gitu ya. Memang pajaknya mungkin diambil karena pajaknya cukup tinggi, jadi pajak memang digunakan memang kembali untuk masyarakat gitu. Sekolah gratis untuk anak-anak, terus kemudian daycare itu gratis juga untuk yang ingin membawa keluarga gitu. Kemudian indah nggak bisa dipungkiri kota-kota di Eropa yang kaya akan sejarah, dan Hungaria menjadi tujuan utama, destinasi utama wisata di Eropa. Kemudian lokasinya karena di jantung Eropa, dia di tengah-tengah Eropa, jadi untuk mobilitas sangat mudah sekali gitu ya, apalagi teman-teman yang ingin misalnya conference atau student mobility, misalnya short course atau conference, itu sangat mudah sekali. Misalnya 2-3 jam aja kita sudah bisa ke Austria, ke negara tetangga, ke Polandia begitu ya. Kemudian tiket pesawat juga sangat murah, banyak tersedia tiket yang murah ya untuk ke negara-negara Eropa yang lain gitu. Dan yang terakhir pasti karena ada beasiswa Stipendium Hungarikum yang menyediakan kesempatan yang besar sekali untuk kita studi di sini. Oke, selanjutnya gantian ini tentang Stipendium Hungarikum. Pertama kita kenalan dulu apa sih itu Stipendium Hungarikum. Nah, jadi beasiswa Stipendium Hungarikum ini atau biasa kita singkat SH, ini adalah beasiswa penuh dari pemerintah Hongaria. Dia dikelola oleh Tempus Public Foundation yang biasanya nanti akan disingkat dengan TPF. Jadi ada SH, ada TPF. Nah, ini ditujukan untuk para calon mahasiswa yang ingin kuliah di Hongaria untuk studi S1, S2, S3, ataupun program non-gelar. Dan kuota awardee untuk Indonesia itu biasanya 100 orang, tapi mulai tahun 2023 ini kesempatan banget juga, mulai tahun 2023 ini tadi, kuota kita ditambah menjadi 110 orang. Gitu. Nah, ini lumayan banyak teman-teman, 110 orang kita dapat kuota, dan sayang untuk dilewatkan gitu. Kemudian di sini juga ada yang disebut dengan sending partner. Kalau untuk Indonesia, sending partnernya ini adalah Dikti Kemdikbud. Nah, jadi peran sending partner di sini adalah sebagai pagar awal, sebagai yang akan menyeleksi dokumen kita nanti untuk ditentukan selanjutnya kita lolos atau enggak untuk tahap selanjutnya. Kemudian, nah kemudian ini beberapa benefit yang ditawarkan oleh beasiswa ini. Di sini mulai dari yang pertama adalah SPP. Jadi kalau kita menjadi awardee beasiswa ini, otomatis kita akan bebas dari pembayaran SPP itu. Nah, di sini ada beda-beda durasinya. Untuk S1 itu ada yang 3 dan 4 tahun, tergantung kampus masing-masing. Kemudian untuk yang S2 itu 2 tahun, dan yang untuk S3 itu 4 tahun. Yang kedua adalah biaya hidup bulanan atau monthly stipend. Nah, di sini dari SH, untuk yang S1 dan S2 itu dapatnya
47.300 forint. Ini Hungarian forint, atau kalau kita konversi ke rupiah sekitar 2 juta rupiah. Untuk yang S3, ini untuk tahun pertama dan kedua itu sebesar 140.000 forint. Dan untuk 2 tahun berikutnya, untuk tahun ketiga dan keempat itu sebesar 180.000 forint. Atau konversi ke rupiahnya sekitar 6-7 juta rupiah. Nah, ini ada plus-plusnya lagi, teman-teman. Mulai semester berjalan ini tadi, kita dapat top up dari Dikti sebesar selisih. Selisihnya itu nanti, akhirnya nanti kita akan dapat 650 euro. Gitu. Dan ini hasil kerja keras teman-teman PPI Hongaria tahun ini tadi. Jadi nanti untuk S1, S2, dan S3 ini pada akhirnya kita akan sama rata mendapatkan sebesar 650 euro ini. Senilai ini. Oke. Kemudian benefit yang ketiga adalah tentang akomodasi. Jadi di sini akomodasi di sini teman-teman nanti bisa milih untuk tinggal di dorm kampus atau di luar dorm kampus seperti di flat gitu. Nah, untuk yang tinggal di luar dorm kampus, kita akan dapat subsidi akomodasi sebesar 40.000 forint. Gitu. Sedangkan untuk teman-teman yang nanti memilih tinggal di dorm kampus, otomatis tidak mendapatkan subsidi akomodasi ini. Nah, kalau bisa memilih sih sebenarnya mungkin akan lebih meringankan, menguntungkan kalau teman-teman memilih untuk tinggal di dorm kampus karena sudah tidak perlu lagi memikirkan pembayaran, akomodasi, dan lain-lainnya. Kemudian benefit yang keempat adalah asuransi kesehatan. Nah, di sini sebagai awardee kita akan mendapat 2 asuransi kesehatan. Yang pertama ini dari pemerintah, di sini disebut dengan Toycard. Atau di Indonesia itu sama seperti BPJS Kesehatan pemerintah. Dan yang kedua adalah asuransi kesehatan pelengkap. Oke. Kemudian yang kelima, benefit yang kelima adalah bebas biaya visa. Jadi ketika nanti teman-teman dinyatakan lolos sebagai awardee, teman-teman bebas biaya untuk pengurusan visa. Ini biasanya sekitar 60 euro sih. Gitu. Oke, selanjutnya. Gantian nih. Oke, tadi yang di cover oleh beasiswa ini ada banyak banget ya teman-teman, karena beasiswa penuh, jadi kita nggak perlu lagi mikir yang lain. Tapi ini mungkin banyak teman-teman yang nanya, ada yang sering nanya, ini ditanggung apa enggak, ini nggak ditanggung gitu ya. Nah, yang tidak ditanggung di beasiswa ini adalah tiket perjalanan. Nah, biasanya beberapa beasiswa akan menyediakan perjalanan dari negara asal Indonesia ke negara tujuan dan sebaliknya begitu ya. Tapi kalau beasiswa stipendium Hungarikum ini tidak menyediakan beasiswa ini. Jadi kita bisa mempersiapkan ini biayanya sekitar, kalau kami dulu tahun lalu itu 2021 itu sekitar 5-6 juta rupiah untuk sekali perjalanan dari Indonesia ke Budapest gitu. Yang kedua adalah biaya tunjangan keluarga. Jadi biaya ini tidak menanggung biaya hidup pendamping, misalnya istri atau suami atau anak begitu ya. Beasiswa hanya ditujukan untuk si awardee saja gitu. Tapi jangan khawatir teman-teman, karena biaya hidup yang cukup terjangkau di sini, banyak teman-teman awardee khususnya doktoral itu membawa keluarga. Membawa suami atau istri dan anak. Ada juga beberapa beasiswa penerima master atau awardee yang master itu membawa pasangannya begitu. Jadi kesempatan untuk membawa keluarga itu masih memungkinkan gitu dengan beasiswa segitu gitu. Oke, selanjutnya adalah langsung ke persyaratannya. Persyaratannya ini menurut saya sangat umum, seperti beasiswa yang lain, tidak ada yang rumit, dan apalagi untuk yang bachelor atau master ya, mungkin akan lebih sedikit misalnya untuk doktor, dan itu pun masih umum ya.
Yang pertama adalah online application form atau isian formulir pendaftaran online, dan itu kita isi semua data kita di satu sistem ya, sistem pendaftarannya Dream Apply di stipendiumhungarikum.hu. Yang kedua adalah motivation letter atau Motlet. Motlet ini ada formatnya, formatnya seperti surat, jadi kita seperti menulis surat ditujukan kepada jurusan kampus kita, kemudian nanti ada pembuka, isi, dan penutup, dan juga jangan lupa ada tanda tangan kita. Apa aja yang perlu dibahas di motivation letter itu sudah ada di sistem pertanyaan, list pertanyaan yang memandu kita dalam membuat motivation letter ini, yang sebaiknya terjawab di motivation letter ini begitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang sebaiknya yang bisa memandu kita begitu ya. Jadi itu memudahkan kita membuat motivation letter untuk stipendium Hungarikum ini. Yang ketiga adalah sertifikat bahasa Inggris. Nah, sertifikat bahasa Inggris ini yang jadi concern kita dalam mendaftar beasiswa luar negeri. Nah, di beasiswa stipendium Hungarikum ini yang menentukan syarat sertifikat atau kemampuan berbahasa Inggris adalah kampus, jadi bukan tempus. Jadi kalau misalnya jurusan, karena jurusan di kampus tujuan kita itu mintanya apa, kita penuhin yang itu gitu. Artinya satu jurusan dalam satu kampus itu bisa beda-beda gitu ya teman-teman. Ada yang langsung pakai IELTS sekian, TOEFL sekian gitu. Atau ada juga yang umum, cuman yang penting bahasa Inggrisnya B2 gitu ya, pakai CEFR itu ya, itu level B2 begitu. Itu lebih mudah karena kita bisa pakai apa aja gitu kan. Gitu. Jadi tidak harus IELTS, ada beberapa kampus yang bisa cukup misalnya TOEFL ITP begitu ya. Bahkan ada beberapa awardee yang tanpa melampirkan sertifikat bahasa Inggris ini. Dengan catatan dia mengupload surat keterangan atau bukti yang menunjukkan bahwa studi sebelumnya itu bahasa pengantarnya bahasa Inggris begitu. Dan itu lolos jadi awardee begitu. Kemudian yang keempat dan kelima itu raport, ijazah, dan transkrip nilai pendidikan terakhirnya aja dan terjemahannya gitu. Kemudian paspor ini sudah umum, kemudian nomor 7 ini portofolio, ini khusus untuk jurusan seni atau musik gitu ya. Selanjutnya nomor 8 itu adalah medical certificate, ini diwajibkan untuk yang hanya lolos nominasi. Nanti di step by step di jadwal di timeline-nya ada tentang tahap nominasi ini yang dikeluarkan oleh sending partner tadi. Medical certificate ini ada template-nya, jadi bisa di-download di website Dream Apply di stipendiumhungarikum.hu yang wajib kita upload untuk yang lolos nominasi. Tapi kita juga bisa tetap upload di deadline pendaftaran ya. Maksudnya sebelum nominasi kita juga bisa tetap upload ini begitu, tanpa menunggu hasil nominasi. Kemudian yang nomor 9 ini khusus 9, 10, 11 ini khusus untuk pendaftar PhD ya. Yang pertama adalah research plan atau proposal riset. Ini bisa kita upload. Kemudian ini nggak ada template-nya, kita bisa buat sendiri versi kita dalam bahasa Inggris. Kemudian nomor 10 adalah surat rekomendasi. Ini khusus dokter juga. Ini surat rekomendasi cukup satu surat rekomendasi. Ini bisa dari atasan yang mengenal kita gitu. Kemudian yang nomor 11 itu adalah statement of supervisor. Ini adalah untuk pendaftar dokter jika disyaratkan oleh kampus. Tapi ada beberapa kampus yang tidak mensyaratkan statement of supervisor. Jadi statement of supervisor ini adalah bukti surat yang menunjukkan bahwa profesor di kampus tujuan itu bersedia menjadi pembimbing kita saat studi S3 di sini begitu. Ini sekali lagi ini tidak semua ya teman-teman. Jadi ada tidak semua kampus yang mensyaratkan ini. Ada juga kampus yang tidak mensyaratkan SOS ini atau statement of supervisor ini. Kemudian ada juga kalau misalnya ada beberapa kampus juga selain ini persyaratan umumnya, dan ada beberapa kampus yang memang minta syarat tambahan, misalnya ada study plan. Itu cuman beberapa kampus saja, nggak semuanya. Jadi kalau misalnya nggak perlu itu juga nggak perlu diupload begitu. Ada juga CV sih ya. CV itu penting menurut kami. Itu tidak disyaratkan, tapi biasanya sebaiknya diupload gitu. Saran dari kami.
Kemudian timeline. Siapa? Timeline. Gantian lagi. Kemudian untuk yang selanjutnya ini timeline dari mulai pendaftaran sampai tiba di Hungari. Jadi proses untuk pendaftaran beasiswa SH ini bisa dibilang sangat cepat, berlangsung di 1 tahun yang sama. Kemudian juga pendaftarannya ini juga mudah karena hanya 1 jalur. Jadi cuma daftar di 1 website itu dan selesai gitu ya. Jadi kalau kita urut dulu dari timelinenya, dari yang pertama itu dari submit-nya. Biasanya beasiswa SH buka mulai pertengahan November di setiap tahunnya sampai ke pertengahan Januari di tahun berikutnya. Jadi seperti saat ini masih berlangsung proses pendaftarannya sampai tanggal 16 Januari 2023 ini. Kemudian nanti di Februarinya, di bulan Februari itu adalah ini technical check dan nomination proses ini dari sending partner yaitu dari Dikti. Jadi nanti di bulan Februari ini nanti Dikti akan merilis daftar nama pendaftar yang dinominasikan. Dinominasikan ini maksudnya nanti teman-teman nanti berarti bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Kemudian ini pertengahan Maret ini adalah batas akhir submit SOS tadi, Statement of the Supervisor tadi, jika diminta kampus. Nah, batas akhir di sini maksudnya ini termasuk dokumen yang bisa menyusul gitu. Jadi teman-teman bisa submit sampai akhir Januari ini tadi, atau paling lambat sampai 15 Maret. Gitu. Kemudian nanti di pertengahan Maret sampai akhir Mei, ini adalah proses ujian masuk seleksi dari kampus. Di sini biasanya seleksinya itu berupa wawancara, tapi ada beberapa kampus juga yang mengadakan seleksi tertulis. Nah, nanti teman-teman bisa cek di masing-masing kampus, biasanya lengkap kok di situ seleksi seperti apa yang akan mereka lakukan. Kemudian di bulan April, ini di pertengahan April nanti ada, ini batas akhir submit medical certificate ini. Nah, ini juga bisa disubmit pada saat akhir pendaftaran di bulan Januari tadi, atau selambat-lambatnya, paling lambat itu 15 April ini. Gitu. Kemudian ini terakhir, di akhir Juni sampai pertengahan Juli itu adalah pengumuman akhir, diterima atau tidak sebagai awardee. Nah, setelah pengumuman itu, langsunglah kita disibukkan dengan pengurusan visa di bulan Juli sampai Agustus, dan bulan Septembernya diharapkan kita sudah tiba di Hongaria untuk memulai perkuliahan. Gitu. Jadi di bulan Januari itu submit terakhir, dan di bulan September di tahun yang sama kita sudah bisa memulai perkuliahan di sini. Gitu. Oke, kemudian ini step by step-nya dibuat singkat begitu ya teman-teman. Yang pertama mungkin untuk yang khusus pendaftar S3 itu kita sebaiknya mencari supervisor dulu. Nah, itu ada website khusus yang merupakan database studi doktoral di Hungaria. Itu bisa dicek di doctory.hu, pakai K ya teman-teman ya, doctory.hu. Itu kita bisa cek di sini, bisa berdasarkan kampus, bisa berdasarkan bidang studi, bisa juga berdasarkan tema penelitian kita. Itu bisa cek di sini, dan kita bisa cek supervisor mana atau profesor yang sedang membuka lowongan PhD student di kampusnya masing-masing. Itu kita bisa cek di sini, dan setelah itu kita bisa klik detailnya, berapa mahasiswa yang dibutuhkan, kemudian tema apa, deskripsi singkat penelitiannya. Terus jika cocok, kalian bisa kontak ke supervisor itu, gitu ya, untuk meminta dukungan atau meminta SOS, Statement of Supervisor. Kemudian untuk teman-teman, semuanya ini pendaftarannya itu semuanya online, semuanya di satu sistem itu, di Dream Apply stipendiumhungarikum.hu itu. Jadi kita nggak perlu ngirim pos, kita nggak perlu daftar ke kampusnya terpisah, jadi semuanya di situ. Kemudian semua pendaftarannya ini nggak ada ini ya, application fee itu nggak ada, semuanya satu jalur gitu ya, dan berurutan.
dan gratis semuanya. Yang pertama kita bisa kunjungi sistem Dream Apply-nya di stipendiumhungarikum.hu. Di situ kita bisa buat akun, kemudian kita bisa sign in sebagai warga negara Indonesia. Jangan lupa karena tiap warga negara, tiap negara itu kita bisa, karena gini, jurusan-jurusan yang disediakan untuk yang tersedia untuk stipendium Hungarikum ini akan berbeda-beda antara negara satu dan negara yang lain gitu ya. Bisa jadi misalnya warga negara Malaysia itu bisa daftar jurusan X, untuk warga Indonesia itu nggak bisa gitu. Jadi harus sign in sebagai warga negara Indonesia. Kemudian ini kami lupa untuk nambahkan pilih jurusan yang dituju. Nah, di stipendiumhungarikum.hu ini sudah cukup lengkap. Kalau kalian mau ambil jurusan apa, itu bisa difilter, sangat mudah sekali. Kita bisa pilih di universitas mana, itu bisa kita cek. Setelah sign in dan sebagai warga Indonesia, kita bisa pilih kampusnya. Kita punya maksimal 2, kita bisa milih 2 kampus pilihan pertama dan kedua. Jika misalnya nanti nggak lolos di pilihan 1, masih punya kesempatan di pilihan yang kedua gitu ya. Tapi kalau mau milih 1 juga boleh, tetap pilih 1 juga boleh gitu ya. Nah, setelah itu kita bisa isi form pendaftaran online-nya selengkap mungkin di sini, di tahap selanjutnya, secara online. Kemudian yang terakhir adalah upload dokumen-dokumen yang diperlukan. Selesai, dan setelah selesai, submit. Begitu ya. Ini langkah terakhir gitu ya. Setelah ini baru kita menunggu untuk tahap-tahap selanjutnya gitu. Yang terakhir adalah link penting yang bisa teman-teman akses di sini. Yang pertama ini ada untuk sistem Dream Apply-nya, pendaftaran online-nya di stipendiumhungarikum.hu. Kemudian buku panduannya bisa diakses di sini. Untuk S1, S2 dan program non-gelar itu terpisah dengan buku panduan yang khusus untuk S3 atau studi doktoral. Kemudian ada application guide, ini penting banget, teman-teman yang daftar SH harus download ini juga. Ini petunjuk teknis begitu ya. Di sini ada buku panduan secara umum, dan ini adalah petunjuk teknisnya dalam mengisi misalnya identitas, ijazah di isian online itu harus dibaca di sini gitu. Bagaimana template susunan untuk Motlet itu juga di sini semuanya dijelaskan di application guide-nya ini. Kemudian ini yang terakhir adalah database supervisor yang doktori.hu tadi. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih perhatiannya. Mungkin nanti kita bisa diskusi di sesi tanya jawab. Oke. Iya, terima kasih banyak Kak Nani dan Kak Nono sudah memaparkan materi ya tentang beasiswa fully funded dari pemerintah Hongaria ya. Belum juga kita buka sesi pertanyaannya, udah ada yang raise hand di sini ya. Ya, jadi teman-teman, udah banyak. Ya, jadi teman-teman yang ingin bertanya ya silahkan raise hand. Kita giliran antri-antri ya pertanyaannya silahkan. Iya. Nanti akan dijawab satu-satu oleh Kak Nani dan juga Kak Nono. Kayaknya udah nggak sabar ya, aku nggak usah banyak ngomong ya. Langsung aja dari Kak Septriwi Antarsari, silahkan Kak. Oke, terima kasih Kakak Fadia. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak Nono dan Ibu Nani, terima kasih sekali, paparannya sangat luar biasa. Mohon izin saya mau bertanya, saya rencananya apply untuk S3. Nah, untuk S3 ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, alhamdulillah saya sudah mendapatkan 1 supervisor dari profesor di ELTE University, di ELTE Budapest. Nah, kemudian tetapi seperti tadi saran Pak Nono, lebih baik kita bisa mendaftar 2 tempat, sehingga kita bisa, kalau misalnya di pilihan pertama belum berhasil, bisa ke pilihan kedua. Tapi saya maunya pilihan pertama langsung berhasil sih. Amin. Nah, pertanyaannya apakah 1 profesor tersebut, supervisor itu bisa saya pakai untuk ke 2 kampus? Saya belum, beliau sih memang mengajar di beberapa kampus, tetapi apakah dengan 1 supervisor ini, karena beliau menggunakan COP ELTE juga. Nah, ya, apakah bisa? Kemudian pertanyaan yang kedua, tadi disampaikan di dalam timeline, untuk diharapkan bulan September itu sudah arrive di Hungaria.
Nah, sementara saya ada kontrak pekerjaan yang tidak memungkinkan saya meninggalkan negara di Myanmar ini. Saya tinggal di Myanmar sampai akhir Desember ini. Apakah mungkin ketika bulan September ini sampai Desember itu saya masih perkuliahan online? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin langsung aja dijawab ya dari Kak Nani dan Kak Nono. Oke. Oke, terima kasih Bu Triwi Antarsari ya. Untuk yang pertama, bisa nggak pakai satu SOS untuk daftar 2 kampus, begitu ya? Kalau saya nggak tahu jawabannya pastinya ya, cuman karena di SOS itu ada kop suratnya dan menunjukkan LT, jadi itu kayaknya cuman available untuk LT gitu, karena sistemnya nanti akan beda ya, karena seleksinya kan nanti kampusnya beda-beda gitu. Sedangkan pada saat SOS itu dikeluarkan secara resmi oleh LT, sepertinya nggak bisa kalau digunakan untuk kampus yang lain. Walaupun supervisor itu memang tandem ya, biasanya kampus di Hongaria sangat biasa sekali, 50% di kampus A, 50% di kampus B begitu. Jadi sebaiknya memang pakai yang masing-masing begitu. Kecuali misalnya supervisornya memang biasanya satu supervisor itu memang bisa ngajar di 2 tempat, tapi dia kadang ada satu kecenderungan gitu ya, misalnya dia lebih ke kampus yang LT gitu ya, tapi dia belum tentu di kampus yang satunya dia punya apa ya, misalnya ya. Ya, apa sih namanya? Jadi gitu tadi gitu, apa namanya, belum tentu bisa gitu. Jadi kayaknya memang harus dari supervisor yang memang secara resmi mengeluarkannya dari kampus yang diwakilinya begitu. Jadi sebaiknya cari yang lain gitu. Misalnya di LT bisa cari di kampus yang lain di Budapest misalnya, di kota yang sama kalau misalnya pengen di Budapest gitu. Kemudian untuk yang kedua, karena kedatangan ya di bulan September. Kedatangannya nggak bisa di bulan September. Oke, untuk itu nanti ada setelah dinyatakan lolos, itu nanti ada pilihannya, kita bisa defer ya. Kita bisa defer ke semester berikutnya atau ke tahun berikutnya. Kalau misalnya kita nggak bisa kita nggak bisa datang di September itu gitu. Untuk opsi online itu nanti bisa dikomunikasikan dengan kampus yang masing-masing, karena apalagi sekarang kan sudah ini ya, kalau mungkin tahun kami 2021 kan COVID masih tinggi ya, jadi online itu masih memungkinkan, tapi kalau sekarang saya nggak yakin masih bisa online gitu. Tapi bisa ada opsi defer untuk menunda kedatangan di semester berikutnya atau tahun berikutnya gitu. Semoga menjawab. Terima kasih. Oke, sepertinya sudah menjawab ya Kak Septriwi ya. Kak Septriwi ternyata dari Myanmar, Masya Allah. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, ini udah banyak yang raise hand. Sebelum kita lanjut teman-teman, harus subscribe dulu YouTube-nya dari Kak Nani dan juga Kak Nono ya. Ini linknya udah aku kirimkan di kolom chat kan, untuk tahu informasi lebih lanjut lagi kan, soalnya udah banyak video-video tentang beasiswa Hongaria di situ ya. Boleh dibantu subscribe YouTube-nya juga. Terus habis itu juga ada Instagram-nya juga, boleh di-follow. Terus habis itu kalau misalkan mau story yang kita webinar malam ini, silakan story dan juga tag beliau-beliau ya. Siapa tahu nanti di-repost ya. Oke. Iya. Selanjutnya kita lanjut lagi. Ini aku nggak tahu dari kiri atau dari kanan ya. Mungkin kita dari kiri ya, dari Kak Rizal. Mohon maaf, aku nggak tahu siapa duluan yang udah raise hand tadi. Mungkin silahkan Kak Rizal. Selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam Mbak Fadia dan Bu Nani dan Nono. Ini saya rencana ada kuliah S3. Latar belakangnya ini Mechanical Engineering. Dan di sini saya menemukan ada 2 departemen, Mechanical Engineering dan Material Science. Sedangkan fokus saya ini di material teknik. Untuk di Hungaria nanti bagaimana risetnya dan pembelajarannya? Apakah saya bisa cross departemen? Maksudnya pilih di Mechanical Engineering, namun saya risetnya di Material Science, atau saya tetap pilih Material Science saja? Yang kedua, ini tadi kan kuotanya 110 orang.
itu total S1, S2, S3 atau diambil per S1, S2, dan S3? Dan pertanyaan terakhir adalah tadi ada seleksi kampus juga, selain interview ya, dari setiap kampus. Nah, bagaimana kalau seleksi tersebut gagal? Apakah bisa diulang atau memang langsung cut begitu saja? Terima kasih untuk untuk jawabannya. Oke. Dari mana tadi? Dari mana tadi? Ini ya tentang jurusan tadi ya. Ya. Jurusan S3 ya? Ya, S3. Sebenarnya untuk yang S3 itu sebenarnya mungkin pendekatannya bisa dilihat dari ini sih, supervisor ya. Jadi di doktori.hu itu kan nanti Pak Riza mungkin bisa milih nanti doktoral school-nya, kemudian nanti dilihat daftar nama supervisor yang sedang membuka lowongan untuk menerima mahasiswa S3. Kemudian nanti dilihat di situ ada deskripsi singkat biasanya. Nah, kemudian Pak Riza mungkin bisa cocok nggak nih dengan rencana penelitian Bapak gitu. Mungkin untuk S3 lebih arahnya ke ya. Untuk cross jurusan itu sangat dimungkinkan sekali di Hungaria sini, Pak Rizal. Misalnya contoh teman-teman yang sedang S3 di sini itu di jurusan kebijakan publik ya, kebijakan publik. Tapi di sini dia S3-nya di bawah Departemen Environmental Science, di bawah ilmu lingkungan. Jadi dia kebijakan karena risetnya itu kebijakan publik tapi tentang lingkungan begitu ya. Jadi dia di sini di bawah, kalau biasanya di Indonesia kan pasti di bawah Departemen kebijakan publik begitu kan ya. Tapi kalau di sini dia di lintas jurusannya di ilmu lingkungannya. Jadi kayak belajar ilmu lingkungan gitu ya. Jadi lebih ke spesifik karena dia penelitiannya spesifik ke arah kebijakan lingkungan begitu. Ini saya juga menemukan ada yang risetnya ini di Departemen Mechanical Engineering dan riset areanya juga di material. Iya, ya. Jadi sangat dimungkinkan untuk cross jurusan gitu. Ya. Terus yang kedua tadi tentang kuota. Kuota, oh ya, untuk kuota. Nah, untuk yang 110 ini yang terbaru itu kami belum dapat info, tapi untuk yang tahun sebelumnya itu 100 kuota, itu 10 untuk bachelor, 40 untuk master, dan 50 untuk PhD. Iya, benar. Jadi 10, 40, dan 50 begitu. Kalau yang 110 ini kami belum tahu komposisinya seperti apa gitu. Untuk 10 ini untuk ke siapa? 10 untuk ke siapanya, apakah tetap pakai persentase, kita nggak tahu gitu. Yang terakhir itu seleksi kampus ya. Untuk seleksi kampus. Oh ya. Kalau seleksi kampus digugur di ujian tulis atau di seleksi kampusnya? Di seleksinya. Seleksinya. Gini, kalau untuk di tahapan kampus ini, kalau misalnya kita gagal, itu bukan bukan hasil akhir ya. Kalau di situ, kalau gagal biasanya itu bukan hasil akhir, tapi tetap nanti tempus yang akan mempertimbangkan layak jadi awardee atau enggak. Kalau enggak lolos, ya tetap dipertimbangkan begitu ya, karena data itu nanti akan diteruskan ke panelnya si tempus itu gitu, karena yang memberi beasiswa kan tempus bukan kampus gitu. Kampus cuma meneruskan hasil seleksi dari yang mereka lakukan begitu. Ini tidak ada batasan umur ya? Saya ngecek kok. Betul, tidak ada. Betul. Beasiswa Stipendium Hungarikum tidak ada batasan maksimal untuk umur, tapi ada batas minimal untuk pendaftar itu minimal 18 tahun gitu. Nah, untuk yang tidak lolos seleksi tadi, apabila tidak lolos seleksi, apakah bisa dipakai lagi untuk tahun depan atau kita apply lagi dari nol? Apply lagi dari nol. Sayang sekali harus karena harus melewati nominasi dari Dikti tadi dari awal. Ya. Begitu. Semoga menjawab Pak Risa. Ya, terima kasih jawabnya. Oke. Selanjutnya kita lanjut ya ke Kak Mawada Warahma, boleh? Iya, terima kasih atas kesempatannya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini
beasiswa ini kan bekerja sama dengan Kemendikbud. Nah, pertanyaan saya, apakah lulusan di bawah naungan Kemenak itu boleh mendaftar, ataukah dosen-dosen yang mengajar di bawah naungan Kemenak itu juga boleh mendaftar untuk beasiswa ini dan punya kesempatan untuk lulus. Jadi kalau mendaftar kan boleh-boleh aja tuh, tapi kalau lulusnya itu ada kemungkinan nggak yang dari di bawah naungan Kemenak ini punya hak yang sama dengan yang lulusan dari Kemendikbud atau yang mengajar di Kemendikbud, di bawah naungan Kemendikbud itu. Makasih, Kak. Langsung. Ada Oke. yang intinya. Langsung dijawab ya, Kak Fadia. Iya, silahkan Kak Nani. Oke. Oh, baik, ini pertanyaan kayak gini sering ya. Kalau misalnya dosen atau pegawai di bawah Kemenak yang bukan Kemdikbud itu punya kesempatan yang sama. Jadi Kemdikbud di sini cuma sebagai sending partner ya, teman-teman. Jadi bukan mempersyaratkan harus di bawah Kemdikbud, enggak. Jadi semua baik itu di bawah kementerian lain pun itu juga terbuka gitu ya untuk pendaftaran. Apakah lebih berpeluang atau enggak, itu menurut kami nggak ada sangkut pautnya dengan dari mana kita di bawah institusi mana gitu. Bahkan yang masih fresh graduate pun bisa lolos gitu ya di sini. Jadi tidak ada, apakah ada juga rumor yang bilang kalau dosen lebih berpeluang gitu ya untuk misalnya S3 di sini. Menurut saya enggak, karena banyak teman-teman yang bahkan yang bukan dosen yang tidak di bawah institusi apapun itu berpeluang untuk mendaftar beasiswa ini dan menjadi awardee begitu ya. Banyak juga dosen-dosen ya, mungkin awardee-nya banyak yang dosen karena pendaftarnya ya karena banyak dosen gitu ya, yang untuk S3 ini ya gitu. Kemudian banyak teman ada juga yang dari UIN juga banyak ya awardee dari UIN yang di mana UIN itu di bawah Kemenak begitu. Jadi Kemenfo juga ada ya, dari Kemenfo juga ada, dari BKN semuanya berpeluang, dari BPJS juga ada. Jadi semua tidak harus yang di bawah Kemdikbud begitu. Ya, Kak, makasih banyak, Kak, jawabannya. Sama-sama. Oke, selanjutnya kita lanjut ya ke Kak Raffi Alfanto, silahkan. Halo, apakah terdengar suara saya? Kedengeran. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Indonesia. Begini Kak, saya izin mau nanya terkait dokumen Letter of Declaration. Ini kan di guideline application-nya itu menyebutkan bahwa kalau misalkan nggak ada passport bisa pakai ID national card atau KTP. Nah, apakah perlu di Letter of Declaration itu memberi keterangan bahwa pasportnya itu menyusul juga, dan itu berlaku juga nggak untuk medical certificate? Terima kasih, Kak. Berlaku untuk Oke, untuk jadi di beasiswa ini ada beberapa dokumen yang boleh menyusul atau nanti disebut sebagai missing dokumen. Sebagai gantinya kita harus mengupload surat deklarasi yang menyatakan bahwa pada sampai akhir 1 Agustus itu kita sudah bisa mengupload dokumen-dokumen yang disusulkan itu gitu ya. Karena deadline terakhir itu 1 Agustus. Kalau misalnya 1 Agustus nggak bisa upload, kita berarti dianulir dari pendaftaran itu. Ada 3, yaitu sertifikat bahasa Inggris, kemudian ijazah, dan juga paspor. Itu bisa menyusul begitu. Jadi bisa kita ganti dengan surat deklarasi itu. Misalnya mau upload KTP, ditambahin dengan surat deklarasi itu begitu. Gitu ya. Gimana Kak Raffi, apa sudah menjawab? Silakan. Maaf, untuk yang medical certificate apakah perlu diberi keterangan juga Kak, walaupun belum ada lolos nominasinya Kak? Iya. Teman-teman kan pada iya. Kalau MMC itu kita sebaiknya upload juga surat deklarasinya, karena kita selain memang itu wajib untuk yang lolos nominasi, tapi kita juga bisa upload sebelum itu kan, pada 16 submit deadline terakhir di 16 Januari nanti gitu. Itu sebaiknya kita upload juga gitu.
Jadi di sistem itu nanti ketika kita mendaftar, setiap kali kita sudah upload dokumen nanti akan ada tanda keterangan ya. Kayak tanda centang gitu bahwa dokumen ini sudah terupload apapun isinya, entah itu dokumen yang memang diminta ataupun surat deklarasi. Jadi ketika mendaftar, ketika kita klik submit nanti pada akhirnya semua tanda itu harus sudah centang. Gitu. Jangan ada tanda seru. Nah, tanda seru itu berarti ada dokumen yang belum kita upload. Nah, bisa jadi seperti surat deklarasi tadi, kita memang belum upload MMC-nya, tapi misalnya kita juga nggak upload surat deklarasi, maka nanti yang muncul adalah tanda seru gitu. Kuning gitu ya. Jadi nanti pastikan ketika mendaftar itu semua tanda di samping dokumen itu adalah centang checklist. Gitu Kak. Gimana? Semoga menjawab ya Mas Raffi. Gimana Kak Raffi? Iya Kak, sudah menjawab. Terima kasih Kak Nono dan Kak Nani. Oke. Iya, sama-sama. Kita lanjut ya. Selanjutnya ada Kak Anissa, silakan. Gak ada suaranya Kak Anissa. Halo. Suaranya nggak terdengar. Oh iya. Nah, ini kedengaran. Iya, silakan. Ya, terima kasih kesempatannya Kak Fadia, Kak Nani, dan Kak Nono. Saya mencoba untuk apply S3, cuman saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kira-kira kalau seandainya kita udah lulus administrasi, termasuk ada surat rekomendasi dari dosen, itu apakah akan memperbesar peluang kita untuk diterima S3? Karena tadi saya dengar kuotanya cukup besar ya, 50 orang begitu dari Indonesia tahun lalu. Tapi terus yang kedua, bagaimana kultur belajar di sana? Saya pengen tahu, ini saya hapunten pisan sebelumnya ya Kak Nani, Kak Nono, karena saya pengen tahu berapa lama mahasiswa S3 untuk lolos untuk wisuda di sana. Apakah banyak yang tidak harus memperpanjang masa studi begitu? Apakah tepat waktu begitu? Terus yang ketiga, saya penasaran bagaimana suasana keseharian di sana. Apakah mudah mendapatkan makanan halal dan beribadah selama masa perkuliahan? Terima kasih. Mulai dari silakan tentang kuota. Apa tadi? Untuk yang S3 ya. Iya. Tadi apakah dengan SOS kan sudah mendapatkan statement of supervisor ya, itu membesar kemungkinan untuk lolos? Iya. Yang pasti karena statement of supervisor itu ya kayak tiket ya, salah satu tiket untuk lolos beasiswa ini, karena dengan adanya SOS ini kita semacam ada jaminan ada jaminan peluang untuk kita mendapatkan beasiswa ini. Tapi ya tidak 100% ya bisa mendapatkan SOS langsung lolos gitu, enggak, tapi itu merupakan salah satu tiket gitu ya, peluang besar untuk mendapatkan beasiswa ini, karena itu merupakan syarat kampus yang nanti akan diperiksa sebelum seleksi kampus. Maka kampus akan menyeleksi pendaftar mana yang sudah mendapatkan SOS ini, apakah dia layak untuk diwawancara, dan itu juga menjadi pertimbangan kami nggak tahu sih pertimbangan dari signing partner, karena menurut kami yang paling penting itu adalah kita lolos nominasi dari Dikti, dan sampai sekarang kita belum tahu yang pasti Dikti akan melihat persyaratan-persyaratan yang dipersyaratkan oleh Tempus dan kampus ya. Tapi kan kita nggak tahu persyaratan-persyaratan lain yang ditentukan oleh Dikti gitu. Karena kalau kita sudah memenuhi syarat-syarat dari Tempus dan kampus, kemungkinan besar Dikti akan meloloskan kita sebagai peserta nominasi. Karena menurut saya tahap yang paling penting itu adalah di tahap nominasi. Di tahap awal, karena pintu masuk kita kalau nggak lolos ke nominasi, maka kita sudah terputus tahap kita di seleksi itu. Kita nggak bisa ke tahap selanjutnya, misalnya seleksi kampus begitu. Jadi dengan SOS ini adalah penting. Ya, Kak, ya? Gimana? Tahap nominasi maksudnya tahap berkas ya? Iya, betul. Awal. Tahap berkas awal, dan yang menentukan nominasi itu adalah dari Kemdikbud Dikti itu, begitu. Gitu. Terus untuk yang suasana kuliah lulusnya tepat waktu apa enggak itu Oke. Karena kami belum tahu banyak, karena dari
karena kan ini mulai tahun 2017 ya kalau nggak salah kalau yang dengan Indonesia. Sebenarnya BSA ini 2013 launchingnya, cuman dengan Indonesia itu sekitar 2017-an begitu ya, baru bekerjasama dengan berpartner dengan Indonesia begitu. Nah, tapi untuk S3 di sini kan sistemnya 2+2. Jadi dia pakai 2 tahun course, 2 tahun riset begitu. Tapi mostly teman-teman dari semester 1 itu sudah pada riset. Jadi dua tahun pertama itulah tahap course ya, kelas. Jadi ada tatap muka begitu. Tapi nggak banyak. Jadi untuk S3 itu mungkin 2-3 mata kuliah aja. 2 sih rata-rata 2 mata kuliah begitu. Karena SKS kredit itu paling besar didominasi oleh research, kegiatan riset gitu. Jadi risetnya ada kreditnya paling banyak di riset gitu. Jadi 2+2 begitu. Sebagai contoh di sini kami mulai tahun pertama ini SKS-nya itu lebih besar di risetnya, di kerja lab karena kami kerja di laboratorium. Jadi ambil teori itu paling sekitar 2 atau 3 mata kuliah, itu sekitar mungkin 4 atau 6 SKS kredit ya, kredit gitu. Dan kerja di labnya itu sebesar 30 SKS. 30 kredit begitu. Jadi memang besar kreditnya sebagian besar adalah untuk riset begitu. Kemudian apa tadi ya? Makanan halal, ibadah. Oh iya. Untuk kemudahan, misalnya contohnya di Budapest itu ada paling enggak itu ada 6 masjid. Ada masjid besar di sini dan kemudahan untuk beribadah karena masjid banyak, jadi mudah banget di sini. Jadi jangan khawatir untuk misalnya untuk sholat Jumat yang buat yang cowok apalagi itu di sini banyak banget masjid yang tersebar di Budapest. Ada misalnya di kota-kota kecil juga ada, misalnya di Szeged itu juga ada masjid. Kemudian kalaupun nggak ada masjid itu ada biasanya komunitas Muslim di sana yang nyewa tempat setiap Jumat untuk sholat Jumat. Misalnya di University of Page itu mereka dipinjemin kayak bangunan gitu ya untuk sholat Jumat mereka gitu. Di Page ada masjid tapi tidak difungsikan sebagai masjid begitu ya. Tapi kalau untuk di Budapest misalnya itu sangat mudah sekali. Kemudian untuk makanan halal ini juga sangat mudah ya. Misalnya di Budapest sendiri itu kebab Turki itu banyak banget. Jadi setiap 100 meter itu pasti ada kebab Turki, dan bacar yang halal itu juga banyak banget. Jadi jangan khawatir tentang makanan halal karena sangat mudah. Dan juga kita di sini produk-produk itu karena di Eropa itu kebanyakan dibanjiri oleh produk-produk Jerman, produk Turki. Kalau di Jerman itu ada aplikasi ya untuk mengecek kehalalan produk, itu bisa dicek di aplikasi itu dan sangat mudah sekali begitu. Oke. Semoga menjawab ya Kak Anissa. Terima kasih. Ya, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, aku tanya dikit boleh juga nggak Kak Nani? Kan boleh dong. Penasaran tadi lagi bahas negara Hongaria. Berarti walaupun Muslimnya sedikit, bisa dikatakan minoritas banget, tapi makanan halal, terus habis itu tempat ibadah masih mudah ya. Sama satu lagi, kalau untuk di Hongaria sendiri, apakah wajib untuk kursus bahasa kursus bahasa Hongaria nggak sih untuk awal? Kalau di Turki kan kayak gitu kan, ada harus kursus bahasa dulu setahun. Jadi aku lihat alfabetnya kurang lebih mirip Turki ya, Latin tapi ada bintik-bintik, ada ekor-ekor kayak gitu. Iya, pertanyaannya menarik nih Kak Wadia. Jadi bener sih kalau untuk di Turki mungkin untuk persiapan setahun terpisah begitu ya, kalau nggak salah. Iya, gitu. benar. Nah, kalau di Hungaria nggak ya? Nggak ada. Gimana? Nggak ada. Kalau untuk S1, S2 itu kita untuk terpisah seperti itu tuh nggak ada. Jadi nggak ada dialokasikan 1 tahun untuk belajar bahasa Hungaria, itu nggak ada. Untuk S1, S2 itu diwajibkan untuk mengambil course. Jadi mata kuliah dianggap sebagai mata kuliah berapa SKS, 2 kredit kalau nggak salah setiap semester, dan itu harus selesai di tahun pertama kalau nggak salah itu, dan harus kami nggak tahu harus lulus di nilai berapa. Tapi nggak tahu. Tapi yang pasti harus ngambil mata kuliah itu, jadi selama 2 semester gitu sebagai kredit, sebagai mata kuliah.
Dan kalau untuk S1 dan S2. Kalau untuk S3 itu tidak diwajibkan, tapi ada beberapa kampus yang meminta seperti Saget itu sebagai course juga gitu. Tapi kami di Semmelweis nggak wajib, nggak ngambil mata kuliah bahasa Hungaria begitu. Oh iya, jadi menarik ya. Jadi kuliahnya nggak telat gitu. Kalau di Turki kan pasti harus telat setahun lah minimal, karena ada persiapan bahasa Turki sebelum kuliah kayak gitu ya. Oh gitu. Ya. Gitu. Oke. Ya karena karena kita kan di sini daftarnya pakai bahasa pilihannya ya. Nanti kalau di aplikasi itu kalau nggak salah ada pilihan kalau misalnya nggak, apakah bersedia untuk berkuliah dengan bahasa Hungaria begitu ya, itu tergantung pilihan gitu ya. Kalau kami milihnya nggak bersedia gitu, kami pilih bahasa Inggris aja gitu. Tapi berarti mostly awardee-nya kuliah pakai bahasa Inggris S1, S2, S3. Mostly pakai bahasa Inggris. Oke, menarik ya. Kita lanjut lagi ya, ada Kak Siska Cahyaningsih, silahkan Kak. Halo Kak Nani, Kak Nono, terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya aku mau nanya tuh persis sama pertanyaannya Kak Fadiah, cuman udah ditanya duluan. Satu pikiran kita ya. Iya, karena Eropa itu kan cenderung punya bahasanya dia sendiri, nggak melulu bahasa Inggris untuk bahasa perkuliahannya. Kalau gitu saya punya pertanyaan yang lain. Untuk dokumen-dokumennya Kak, itu mohon maaf kalau pertanyaannya terlalu basic, karena belum sempat buka-buka website-nya banget. Itu terjemahannya harus pakai bahasa Hungaria kah atau ada pilihan menggunakan bahasa Inggris? Lalu kan ada upload nilai transkrip tuh Kak. Pertanyaan saya adalah di beberapa kampus di Eropa yang sudah saya cek-cek beberapa, itu biasanya mereka minta konferensi nilai, karena nilai di Indonesia sama di sana beda gitu. Contohnya kayak Rumania itu mereka menstandarkan minimal yang bisa apply itu minimal nilainya 7. Nah, kalau untuk di Hungaria itu seperti apa? Lalu tadi kan ada wajib ikut kuliah bahasa Hungaria nih untuk S1, S2. Kebetulan saya mau lanjut S2 di 2 semester. Cuman kan ada potensi nih Kak, karena kan ini kan bahasa asing. Penulisannya juga beda, jadi ada potensi untuk gagal dan harus mengulang pelajaran. Nah, berarti kan itu ngefek ke masa studi saya yang harusnya bisa kelar 2 tahun, itu mungkin akan molor. Itu berpengaruh nggak ke beasiswa yang dikasih ke kami? Kalaupun seandainya berpengaruh dan membuat beasiswanya di stop, ada option nggak Kak untuk kami para mahasiswa itu staff sendiri? Jadi kayak cari kerja part-time untuk bisa bayar biayanya, karena tadi sounding juga kalau biayanya itu nggak terlalu mahal untuk biaya hidup di sana, dan biaya pendidikan juga lumayan murah gitu. Jadi berarti kan masih ada option untuk kami bekerja sendiri untuk membayar kuliah kami. Yang penting dia lulus gitu loh Kak, yang sampai lulus, jangan sampai mantuk tengah jalan masa iya langsung balik lagi ke Indonesia gitu. Kalau ada biasanya izinnya seperti apa dan durasinya berapa lama? Itu aja sih Kak, terima kasih. Terus apa tadi? Part-time atau extend? Oh iya, satu lagi Kak, sorry. Oke, boleh. Untuk medical certificate, tadi saya sempat cek di websitenya. Ketika saya klik ikonnya itu back lagi ke website awal, nggak kayak yang bottom-bottom yang lainnya itu dia ngeluarin lampiran dokumen apa aja, penjelasannya secara detail. Pertanyaan saya adalah sertifikat kesehatan ini itu tujuannya untuk apa, dan apakah di Indonesia ada rumah sakit tertentu yang kita tuh kalau mau apply sertifikatnya harus dari universitas dari rumah sakit negeri ini gitu yang ada di Indonesia. Kalau di Jakarta adanya yang ini di sini gitu. Terus harus sounding tentang apa, misalkan tentang psikologinya si calon student atau penyakit kritis di student atau apa kayak gitu Kak. Itu aja sih. Terima kasih.
Oke, oke. Terima kasih pertanyaan Mbak Siska. Untuk yang pertama bahasa ya tadi ya, bahasa memang mostly pakai bahasa Inggris. Ada beberapa kampus yang memang menyediakan bahasa Perancis dan bahasa Jerman, tapi itu nggak semuanya. Ada beberapa kampus yang memang buka selain Hungaria, ada kelas internasional dalam bahasa Inggris, ada juga kelas Jerman gitu ya, atau Perancis. Untuk yang konversi nilai ya, yang konversi nilai sih kalau pengalaman kami itu kita nggak pakai konversi nilai. Tapi ada beberapa kami nggak tahu, ada teman-teman ada nanya tentang konversi nilai begitu, dan kami nggak punya pengalaman tentang itu gitu. Apa selama pengalaman ini nggak ada untuk konversi nilai. Tapi di sistem online itu nanti ada, kita diminta IPK nanti. Misalnya kalau kita di Indonesia kan 4 ya, tapi kalau di sini kan 5 gitu ya. Tapi kita bisa nyebutin IPK kita berapa dari 4, dari skala 4 kan gitu. Kalau tentang konversi kami belum punya pengalaman tentang itu. Maaf ya. Tapi sejauh ini belum ada kampus yang minta konversi gitu ya. Memang ada beberapa kampus yang minta konversi nilai. Terus untuk part-time ini di Hungaria memungkinkan banget untuk part-time untuk student ya. Untuk student itu kami lupa batasnya berapa, cuma 24 atau 30 jam per minggu itu dibolehkan untuk part-time. Dan itu sangat mungkin sekali untuk part-time di sini begitu. Apalagi di kota Budapest yang memang kesempatannya jauh lebih besar dibanding kota-kota kecil yang lain begitu ya, untuk part-time ini gitu. Jadi sangat mungkin ya untuk mendapat uang jajanan tambahan untuk jalan-jalan gitu ya misalnya. Itu bisa banget untuk part-time di sini. Banyak kok teman-teman. Banyak juga teman-teman yang part-time di sini gitu ya. Untuk MMC, iya memang untuk tahun ini itu pada saat kita klik nggak keluar template-nya. Tapi mungkin ini kami nggak tahu apakah nanti akan keluar pada saat pada saat setelah nominasi, saat mulai penguploadan itu. Tapi di website itu tertulis bahwa kita juga bisa upload MMC di tanggal 16 di deadline terakhir pendaftaran, 16 Januari begitu ya. Nah, MMC ini itu sudah ada udah ada template yang kita isi begitu ya. Dan itu isinya cuman langsung ya to the point gitu, apakah untuk pemeriksaan darah, mostly tentang pemeriksaan darah dan vaksin. Kalau kita berkaca dari tahun lalu, dari tahun-tahun sebelumnya itu pemeriksaan HIV, kemudian hepatitis B dan C kalau nggak salah, kemudian ronsen chest X-ray itu. Nah, chest X-ray ini khususnya hasilnya harus dalam bahasa Inggris. Kemudian vaksin ya. Ini COVID-19 dan juga vaksin. Vaksinnya ada tipes, MMR, kemudian COVID dan juga DPT 4 kalau nggak salah. Dan buat teman-teman juga nggak usah khawatir karena nggak harus terjawab sudah dilakukan, nggak perlu, karena sampai di Hungari pun nanti untuk vaksin ya itu nggak harus semua dilakukan, nggak harus yes, karena di situ yes no, nggak harus diisi yes semua. Karena nanti saat sampai di Hungari kita bakal dilakukan dicek lagi kesehatan kita di sini gitu ya. Jika misalnya belum vaksin, kita bisa vaksin di sini begitu. Apakah harus ada rumah sakit tertentu? Enggak. Jadi nggak ada syaratnya. Yang pasti harus di bawah instansi kesehatan yang aslinya bukan di bawah pemerintah tapi resmi gitu ya, apa sih bilangnya, punya wewenang, klinik, rumah sakit atau puskesmas yang terdaftar di pemerintahan begitu loh maksudnya. Jadi kita nggak harus rumah sakit besar. Kami kemarin pakai beberapa, karena itu kita nggak harus satu kali datang langsung selesai gitu, enggak, karena kita kan ada vaksin, ada tes darah, itu kan perlu waktu ya. Jadi kita bisa tes darah A di rumah sakit ini karena misalnya rumah sakit yang satunya atau puskesmas tidak menyediakan pemeriksaan itu, kita bisa ke yang lain. Nah, setelah semuanya pemeriksaan sudah dilakukan, baru kita misalnya kalau kami kemarin ke puskesmas karena biayanya lebih murah, jadi kita bawa semua hasil yang diminta itu ke puskesmas, kita minta dokter untuk mengevaluasi, dan yang tanda tangan di situ yang memvalidasi adalah dokter dan yang di puskesmas begitu. Jadi itu akan mengirit biaya gitu daripada kita ke
instansi layanan kesehatan yang lebih besar begitu. Iya. Oh ya, juga untuk MMC ini juga nanti mungkin teman-teman perlu atur waktunya, karena antar satu vaksin dengan vaksin yang lain, seandainya nanti mau memilih vaksin yes semua untuk vaksinnya, itu harus ada pengaturan waktu, karena antar satu vaksin dengan vaksin yang lain biasanya perlu waktu jeda waktu 2 mingguan ya. Biasanya 2 mingguan gitu sih. Kalau karena tahun ini nggak bisa diklik, mungkin bisa berkaca di template yang tahun sebelumnya. Itu ada. Begitu. Semoga menjawab ya, Mbak Siska. Oke, makasih. Oke. Setelah itu kita lanjut ya ke Kak Ardian Syahpurnama. Silakan, Kak. Wah, ini Mas Ardi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabar Mas Nono dan Mbak Nani? Sehat? Ini harusnya Japri aja nih ya. Iya. Ya kebetulan satu lingkungan, satu institusi. Oke, baik. Mungkin pertanyaan saya mengenai biaya. Kan kalau tadi yang di paparan tadi kan Mas Nono dan Mbak Nani itu memaparkan kalau misalkan nanti akan dapat biaya bulanan sebesar kalau doktoral ya itu 140 sampai 180 ya. Nah, itu pertanyaannya adalah kalau misalkan ini di sana dengan biaya segitu apakah cukup atau gimana? Terus selanjutnya kalau misalkan ada yang sudah berkeluarga ya misalkan ya. Nah, apakah akan ada diberi tambahan, misalkan kan seperti mungkin LPDP yang sebelah kan ada nih untuk yang keluarga. Nah, kalau misalkan di stipendium ini apakah ada? Ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya itu untuk akomodasi. Nah, untuk di luar kampus dengan di dalam kampus itu sebenarnya mau tanya dulu nih, kalau Mbak Nani dan Mas Nono itu di mana? Jadi apakah di dalam kampus atau di luar kampus? Ya. Kami di luar kampus karena kami kan keluarga bawa anak itu nggak boleh kalau di dalam dorm. Oh, oke. Nah, kemudian kalau misalkan ini mungkin bisa di-spill sedikit kalau misalkan kalau makan di luar itu berapa harganya, ya kan sehari-hari berapa, ya kan, jadi kan kita bisa memanage itu gimana sih, cukup nggak sih, perlu ada tambahan nggak sih seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan terakhir terkait ini Mas Nono dan Mbak Nani, SOS ya, yang untuk supervisor itu. Karena kalau jujur saya kan belum berminat untuk stipendium, tapi belum mencari untuk rekomendasi supervisor ya. Nah, itu mungkin bisa berbagi tips dan trik ya. Apakah memang respon supervisor di sana cepat ketika kita menghubungi mereka ataukah bagaimana? Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Mas Nono dan Mbak Nani. Oke, terima kasih Mas Ardi pertanyaannya. Yang pertama tentang biaya hidup ya. Cukup nggak kalau pakai 140.000 sampai 180.000? Oke, ini tergantung ya pasti ya dengan gaya hidup masing-masing. Ini pasti umum banget. Dengan 140.000 untuk sendiri itu cukup banget. Untuk yang masih single itu cukup banget. Bahkan sekarang ada tambahan dari Dikti sampai 650 euro. Ini bukan tambahan 650 euro, tapi ditambah sampai 650 euro begitu ya, senilai sampai 650 euro. Ini cukup banget kalau untuk yang single ya. Tapi kalau untuk 140.000 untuk yang berkeluarga, karena nggak ada tunjangan untuk keluarga. Karena nggak ada. Nah, biasanya ini kan sekalian menjawab pertanyaan yang selanjutnya tadi, bahwa beasiswa ini tidak ada tunjangan untuk keluarga. Jadi 140.000 ini tergantung juga nanti di kota mana gitu ya. Tergantung di kota mana. Kalau misalnya di kota Budapest 140.000 ditambah, kan kita nggak bisa tinggal di dorm. Kalau di dorm itu kan untuk yang single. Kalau untuk yang berkeluarga, untuk membawa anak dan misalnya suami dan anak itu kita nggak bisa di dorm, jadi harus nyewa flat. 180.000 untuk di Budapest itu sangat agak-agak ngepas, riskan begitu ya. Karena beda kalau kita tinggal di
di kampus-kampus yang di kota yang lain gitu ya, selain Budapest. Misalnya di Szeged itu kita bisa dapat flat itu 100.000 forint masih bisa begitu. Jadi kita masih punya dana hidup misalnya 80.000 forint. Itu masih bisa memungkinkan. Kalau di Budapest sangat susah. Tapi tergantung lagi gitu ya. Rezeki kita pas dapat flat bagaimana. Ada teman itu yang dapat flat yang ya ukurannya kecil tapi dengan worth it untuk harga misalnya 50.000 forint, 80.000 forint itu ada yang dapat di Budapest itu ada. Tergantung luck kita nanti dapat tempat tinggal. Kuncinya sih di tempat tinggal sih untuk biaya ini. Biaya hidup. Untuk biaya hidup. Ini ya, sebenarnya biaya hidup kayak untuk makan dan lain-lain itu setiap kota di Hungari itu kurang lebih sama. Yang membedakan itu cuma satu dan bedanya itu signifikan, yaitu di akomodasi tempat tinggal ini. Nah, jadi nanti ini bisa jadi salah satu pertimbangan juga nanti kalau mau daftar untuk akomodasi itu untuk di Budapest sama kayak di ibu kota negara lainnya itu namanya ibu kota negara biasanya tempat tinggal itu yang paling mahal dibandingkan di kota-kota lain gitu. Cuma nanti plusnya lagi kalau tinggal di ibu kota negara kan ya, biarpun akomodasinya mahal tapi peluang kesempatan untuk kerja part time itu juga lebih banyak dibandingkan di kota-kota lain gitu. Biaya hidupnya di sini itu kalau misalnya digambarkan di Indonesia itu misalnya kita pakai ibu kota Jakarta itu biaya hidup di Budapest ini kurang lebih seperti di Jakarta. Iya, kata teman-teman yang tinggal di Jakarta ya, karena kami dari Kalimantan Tengah nggak tahu bagaimana kehidupan di Jakarta gitu. Cuman kurang lebih dengan biaya hidup di Jakarta begitu. Dan ini kalau dibandingkan dari negara-negara Eropa yang lain ini sangat terjangkau sekali. Di Budapest sendiri dengan harga ya kalau dengan flat 2 kamar begitu ya, flat apartemen dengan 2 kamar itu kalau dengan harga di Budapest segini dapat flat 2 kamar, kalau di misalnya di Amsterdam atau Jerman itu cuma dapat kamar dorm kecil untuk mahasiswa gitu. Jadi itu bayangannya aja gitu. Jadi sangat murah sekali hidupnya di sini. Gitu ya, mungkin menjawab ya untuk yang biaya hidup ya Mas Ardi. Jadi kalau untuk single ini cukup banget gitu ya, cukup banget. Terus untuk dorm, tadi sudah ya terjawab ya, dorm. Terus apa lagi tadi? Tadi Lupa jadi. Supervisor. Oh, supervisor ya, supervisor. Bagaimana responnya? Nah, ini tadi tergantung dari apakah yang pertama, apakah supervisornya itu buka lowongan atau enggak? Itu di mana kita bisa tahu? Kita bisa cek di doctory.hu. Nah, database ini sangat memudahkan kita sekali. Kalau kita misalnya di negara lain kan kita nggak ada database seperti itu ya. Jadi kita random cari di kampus mana yang mana sesuai dengan tema penelitian kita gitu. Kalau di sini nggak, kita punya database yang sudah kita bisa cari, pencariannya tuh bisa berdasarkan jurusan atau tema penelitian, dan yang paling penting adalah apakah supervisor itu buka lowongan atau enggak gitu. Jadi itu mudah sekali. Kalau responnya cepat apa enggak itu tergantung lagi, nggak bisa digeneralisir. Yang pertama, apakah supervisor itu buka lowongan apa enggak? Kalau buka lowongan pasti akan semakin cepat dong responnya gitu. Tapi mostly ini ya, mereka akan jawab apakah terlepas dia akan menerima atau enggak begitu ya. Mereka akan balas gitu. Dan kadang malah ada beberapa yang memberikan rekomendasi gimana, aku punya temen nih yang buka lowongan begitu. Jadi sangat welcome gitu. Dan jangan lupa kalau kita ngirim email mengontak, dilihat juga ini hari libur di Hongaria gitu. Mereka di sini sangat work life balance-nya sangat terjaga di sini. Jadi kalau misalnya libur, mereka nggak akan buka email, nggak akan balas juga, nggak akan buka kerjaan gitu. Jadi dicek juga. Nah, seperti ini kan ini masih libur Nataru. Kami libur 3 minggu dari Desember sebelum Natal sampai Senin nanti baru masuk. Itu email nggak akan dibalas begitu ya sampai nanti tanggal 9 gitu. Begitu. Jadi tergantung, nggak bisa kita generalisir lambat atau enggak, responsif atau enggak calon supervisornya. Tergantung beberapa hal tadi begitu. Sama jam juga sih ya, karena beda jam 6 jam kan antara sini sama Indonesia, jadi mungkin bisa disesuaikan sekiranya mengirimnya di saat jam kerja sini gitu. Iya. Lebih dulu Indonesia 6 jam lah. Ya. Kami dulu ini, kalau kami dulu
strateginya adalah mengirim email itu pada saat jam pagi di Hongaria gitu. Jadi kita pertengahan malam gitu ya. Begitu. Mungkin semoga menjawab ya Mas Ardi. Iya, gimana Kak Ardi? Apakah sudah terjawab pertanyaan-pertanyaannya? Ya, cukup. Oke, selanjutnya kita lanjut ya. Ini masih ada 3 penanya lagi. Mungkin setelah 3 penanya setelah Kak Ratna ya. Ini masih ada Kak Erlangga, Kak Abdul Waris, dan juga Kak Ratna. Setelah itu kita cukupkan ya untuk yang raise hand karena udah terlalu banyak. Nanti kita bantu jawab untuk yang di kolom chat, ada sedikit yang bertanya. Terus terakhir nanti kita bakal sesi foto ya teman-teman. Jadi bisa siap-siap dari sekarang, nanti kita bisa bantu open kamera ya bareng-bareng sebagai kenang-kenangan. Oke. Selanjutnya kita lanjut ya ke Kak Erlangga Herianto. Silahkan Kak Erlangga. Halo, selamat malam. Selamat malam. Saya sudah hampir selesai sih untuk pendaftaran ini. Saya mau mendaftar untuk S1. Boleh tahu nggak format Word untuk motivation letternya? Kayak untuk kertasnya, margin, spacingnya, dan lain-lain. Terus pertanyaan selanjutnya, setahu saya untuk medical check-up-nya itu nggak perlu pakai surat pernyataan, dan kata saya bilang saya udah hampir selesai pendaftarannya, itu sudah saya upload semua dokumen, bahkan lebih dari yang dibutuhkan. Itu nggak udah checklist semua tanpa surat pernyataan dan medical check up itu. Dan kalau misalkan emang harus mengirim surat pernyataan, apakah ada template-nya? Ya, terima kasih. Oke. Untuk yang pertama motivation letternya ya, misalnya seperti kertas, spasi atau enggak, atau jarak itu ya. Font dan lain-lain. Font segala itu enggak ada sih. Tapi nanti bisa dicek lagi di application guide-nya di bagian motivation letter ya. Setahu kami sih enggak ada format ini. Tapi kalau saran sih kalau misalnya enggak ada diatur di situ, bisa pakai yang umum ya. Misalnya pakai spasi 1,5 itu kan umum banget, pakai font Times New Roman. Itu kalau sepengetahuan kami nggak ada pengaturan seperti itu begitu. Untuk template motivation letter. Template motivation letter itu bebas, tapi ada panduan umumnya. Misalnya harus berbentuk seperti surat yang ditujukan ke jurusan. Jadi kayak kita menulis surat, tapi yang kita paparkan adalah motivation letter kita. Terus harus ada tanda tangan, ada nama jelas kita, terus kita tanda tangan di situ. Kemudian ada pembuka, isi, penutup. Kemudian di motivation letter itu harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di sistem. Jadi di sistem itu ada pertanyaan-pertanyaan, atau di application guide-nya itu ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin 8 pertanyaan mungkin ya, yang sebaiknya terjawab di dalam motivation letter itu. Misalnya kenapa kamu milih Hongaria, kenapa kamu milih kampus ini, kenapa kamu layak menjadi awardee, kemudian apa rencana kamu setelah lulus begitu, dan lain-lainnya itu sudah ada di situ gitu. Kak, mohon maaf tadi template surat pernyataan medical check up. Surat pernyataan medical check up. Surat deklarasi ya? Iya. Kalau surat tentang MMC. Oh ya, tadi kami sarankan kami sarankan upload deklarasi itu hanya untuk penjaga-jaga. Tapi kalau misalnya teman-teman kalau misalnya Mas sudah upload terus masih sudah tanda centang, itu artinya kan sudah diverifikasi. Itu berarti udah aman gitu. Kami tadi sarankan untuk menambah surat deklarasi kalau misalnya untuk menjaga-jaga saja, karena ini masukan dari awardee yang tahun 2022, dia tetap upload surat deklarasi itu pada saat tidak mengupload MMC tadi ya gitu. Jadi kalau misalnya sudah tanda checklist ya berarti aman, nggak ada masalah gitu. Ada template-nya nggak kalau untuk surat deklarasi? Terus untuk template-nya, surat deklarasi ini kan nggak hanya untuk MMC ya, tapi juga untuk missing dokumen yang lain, dokumen-dokumen yang disusulkan. Nah itu Tempus memang sudah menyatakan tidak ada template khusus untuk surat deklarasi. Kita bisa buat sendiri, tapi harus menyatakan bahwa itu tadi bersedia mengupload sampai akhir 1 Agustus kalau nggak salah gitu ya, tahun ini ya, gitu.
Semoga menjawab ya Mas Erlangga. Ya, terima kasih banyak. Semoga dimudahkan prosesnya. Oke, selanjutnya kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Kak Abdul Waris, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami yang kemarin juga sebenarnya udah komunikasi mencoba komunikasi sama ada yang Mas nanya. Nani. Iya. Instagram ya kalau nggak salah. Iya. Ya, gimana? Mungkin yang ingin ditanyakan ini, apakah memang beasiswa ini memungkinkan jika misalnya suami istri itu lulus di satu kampus yang sama? Atau apakah bisa atau memang harus ada kebijakan pisah misalnya? Kemudian kan saya udah direspon positif sama supervisornya dan itu diberikan ya kalau nggak salah apa. Nah, kemudian kalau lihat beberapa cek-cek di Google atau segala macam, kalau untuk yang berkeluarga kayaknya lebih bagus kalau di di Budapest, karena dia ada sekolah yang basisnya bahasa Inggris. Nah, itu memang apa harus seperti itu misalnya, atau memang di kota yang lain, karena Debrecen ini kota kedua terbesar, apa memang juga memungkinkan yang seperti itu? Artinya, kemudian untuk besaran beasiswa misalnya, mungkin Mas sama Mbaknya itu kerja atau enggak, ada tambahan atau enggak, atau cukup dari dua beasiswa yang sama itu bisa mengcover keluarga. Iya, karena anak kami ini kan 3. Kayak gitu. 3. Jadinya apakah memang dari 2 worthy itu bisa untuk satu keluarga, atau memang harus tambahan lagi gambarannya. Kalaupun nanti seandainya juga bisa mengikuti jejak Mas sama Mbaknya di situ. Ya, surat ini mungkin bentuk surat yang katanya pernyataan yang ketika kita belum bisa ngupload dokumen gitu, bentuknya seperti apa gitu. Ada di situ ya, ada di ini ya. Itu berarti sebelum deadline-nya sebelum tanggal 15 itu berarti harus sudah diupload atau gimana? Mungkin itu. Ya, cukup ya. Ya. Sih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Kak Nani. Oke. Yang pertama tentang ini ya. Kemungkinan lolos berdua. Kemungkinan lolos berdua, apakah boleh satu kampus? Apakah ada aturan nggak boleh satu kampus atau nggak? Nggak ada aturan sama sekali untuk terkait hal itu ya, untuk stipendium hungarikum. Biasanya memang ada beberapa beasiswa yang melarang suami istri untuk satu departemen, satu jurusan, atau satu ini ya. Ada yang mostly sih nggak boleh satu supervisor gitu ya. Kalau untuk stipendium hungarikum, alhamdulillah nggak ada yang membatasi seperti itu. Bahkan kami itu sekarang itu satu departemen. Jadi satu departemen, satu doctoral school ya, satu departemen begitu ya. Bahkan satu departemen gitu. Tapi beda supervisor gitu. Walaupun satu departemen itu nggak masalah. Berarti stipendium hungarikum nggak melarang kasus itu begitu, dibolehkan. Terus kemudian tentang ini ya, sekolah yang di Debrecen untuk anak. Oke. Di Budapest memang karena namanya kota besar, jadi pilihannya semakin lebih banyak begitu ya, termasuk untuk pilihan sekolah anak. Jadi pilihannya untuk SD, karena SD sama SMP di sini jadi satu itu satu jenjang. Primary school itu memang selain sekolah masing-masing ada yang full Mojor atau full Hungarian, ada juga banyak pilihan sekolah untuk yang bilingual. Jadi ada Mojor Inggris, Mojor Jerman, Mojor Rusia. Jadi tergantung kita kemana. Kalau di Debrecen kami kurang tahu apakah ada bilingual school di sana. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa cek teman-teman yang di Debrecen ya. Kami nggak tahu gitu ya. Tapi kalau anak-anak untuk adaptasi bahasa itu sangat mudah sekali. Jadi kalau misalnya concernnya takutnya anaknya susah dalam berkomunikasi dengan bahasa Mojor, itu dugaan kita salah gitu. Kayak kami kemarin itu anak-anak cepat banget untuk belajar bahasa, apalagi masih di usia mereka sekolah begitu ya. Begitu. Kalau masalah pilihan pasti akan lebih banyak di Budapest gitu ya, untuk sekolah bilingual school begitu. Dan itu publik dan gratis gitu ya.
Ini untuk yang primary school ya. Untuk yang primary school gitu. Untuk yang ini cukup enggak nih? Cukup atau enggak gitu ya? Untuk apakah perlu tambahan lagi selain dari beasiswa? Nah itu tadi bergantung. Bergantung lagi sih ya Bapak Ibu, bergantung sama gaya hidup masing-masing dan lokasi tadi, lokasi tempat tinggal. Untuk kami di Budapest dengan beasiswa ini itu kalau cuma satu wardi ya. Cuma satu wardi itu tadi agak-agak riskan. Agak-agak riskan gitu ya. Karena apalagi dengan anak kami satu dan itu nah di sini tantangannya untuk yang membuat keluarga adalah jumlah anak lagi gitu ya, karena pada saat mencari apartemen itu mereka akan mempertimbangkan jumlah anggota keluarga dan juga luasan apartemen gitu. Mereka nggak mau menyewakan untuk misalnya yang kecil gitu ya, yang cukup idealnya cukup untuk 2 orang tapi disewa untuk 4 orang atau 5 orang misalnya. Mereka akan itu mempertimbangkan itu, concern, karena mereka concern dengan kesejahteraan well-being-nya anak begitu. Gitu. Mereka akan concern tentang itu gitu. Gitu sih. Nah, ini tergantung lagi, tapi untuk misalnya 2 awardee dengan karena gini, anak-anak di sini itu untuk anak sampai 14 tahun itu gratis public transport. Sekolah gratis, tinggal jajannya aja ya. tinggal jajannya aja begitu. Terus public facility kayak taman itu di sini memang didesain untuk anak-anak, memang untuk bermain gitu ya. Dan itu banyak dan itu gratis. Jadi mereka tamannya nggak sekedar taman ayunan dan perosotan aja, tapi memang didesain untuk ya tadi well-being-nya si anak tadi, kesejahteraannya anak gitu. Memang didesain kayak apa ya, kalau di Indonesia itu kayak theme park gitu ya. Iya, yang berbayar gitu. Yang berbayar gitu ya. Kalau di sini gratis semua. Begitu. Cukup ya? Insya Allah. Terus untuk surat deklarasi tadi yang gimana ya? Yang formatnya? Yang belum bisa diupload itu berarti kan memang ada kodenya, itu ada yang M gitu, bisa di Maret atau bisa di April ya kalau nggak salah. Oh iya, kalau untuk SOS itu 15. Masing-masing kayaknya ada ininya nggak sih? Apa? Ada tanggalnya. Gimana? Coba. Nggak masing-masing ini. Kalau untuk yang untuk SOS itu maksimal 15 Maret ya. 25 Maret atau 15 Maret tadi ya di timeline tadi. Itu maksimal banget kita bisa upload SOS itu. Dan itu pun kalau disyaratkan oleh kampus. Tapi ada beberapa kampus yang memang tidak mensyaratkan SOS ini begitu. Ya, kalau misalnya belum dapat SOS juga tetap disubmit ya atau gimana tuh? Iya. Tanggal 15 itu semuanya harus disubmit gitu. Walaupun dokumennya cuma surat pernyataan saja yang artinya. Oh iya, betul. Kalau misalnya 16 Januari itu kan akhir deadline pendaftaran ya, submit pendaftaran itu kalau misalnya belum dapat SOS itu bisa disubmit aja dulu. Nanti kalau kan sampai tanggal berapa Maret tadi ya ada deadline sendiri untuk SOS kan. Nah, itu baru diusahakan sampai ke situ. Sampai di akhir. Gitu. Oke, makasih banyak. Ya, semoga dimudahkan. Ya, amin. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan terakhir ya dari Kak Ratna Hayani. Silakan Kak Ratna. Iya Kak, makasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebagai penanya terakhir, jadi pertanyaannya udah diborong semua sama penanya. Alhamdulillah sudah terjawab. Oke Kak, jadi Ratna mau bertanya karena belum ada lihat tentang ini kan, baru tahu tentang ini. Jadi mau bertanya, apakah ada perbedaan penilaian dari Dikti terhadap beasiswa ini dengan LPDP, Kak? Nah, terus yang kedua, apakah perkuliahan di sana ada sistem DO-nya? Kemudian kalau seandainya ada, apa saja hal-hal yang membuat kita bisa DO? Terima kasih, Kak. Oke. Ya, silakan, Kak. Oke, untuk perbedaan dengan LPDP tadi apanya ya? Penilaiannya? Iya, Kak, penilaiannya. Penilaian dari Diktinya.
apakah sama beasiswa ini penilaiannya dengan LPDP atau bagaimana? Oke, mungkin ininya ya, apa namanya kalau tahap-tahapnya juga kali ya. Iya, tahap-tahapnya. Beda banget sih kalau untuk LPDP dengan SH ini. Kalau SH ini kan LPDP kan dari pemerintah Indonesia ya. Kalau di SH ini kan dari pemerintah Hongaria. Dan tahap-tahapnya beda-beda. Kalau di LPDP kan kita ada beberapa yang kita daftar kampus terpisah. Nah, kalau SH ini kita daftar di satu sistem, jadi satu jalan, satu jalur gitu ya, terintegrasi semuanya. Kita daftar di satu sistem online satu, stipendiumhungarikum.hu di Dream Apply itu. Dan kita di situ kita upload, kita daftar, kita isi, terus kita seleksi itu juga di pengumumannya juga di situ dan di email kita. Seleksi kampus juga di situ, jadi kita nggak perlu ngeluarin pendaftar sendiri di kampus, mengeluarkan uang pendaftaran, itu nggak perlu lagi, karena sudah terintegrasi gitu. Dan LPDP saya nggak tahu apa lebih detailnya, ada tes TPA, tes bahasa Inggris FGD, saya nggak tahu yang terbaru bagaimana. Cuman kalau ini nggak ada, karena seleksinya cuman pertama tes seleksi berkas dari Tempus dan Dikti, kemudian seleksi kampus, dan terakhir adalah seleksi dari Tempus untuk apakah kita layak dapat beasiswa ini atau enggak gitu. Jadi cukup cepat gitu ya. Saya nggak tahu kalau ada perbedaan lain dari LPDP gitu ya. Terus tentang DO. Kalau DO ini ya pasti ya, kayaknya di semua kampus ada aturan DO ini. Cuman untuk detailnya kami belum tahu ya tentang ini. Oke. Gimana Kak Ratna? Iya, Kak. Terima kasih sebelumnya Kak Nani dan Kak Dondo jawabannya. Alhamdulillah terjawab, Kak. Ya, terima kasih. Oke, iya, sama-sama ya. Ya, teman-teman, untuk yang pertanyaan dari raise hand kita cukupkan ya, tapi ini masih ada beberapa pertanyaan lagi dari kolom chat. Mungkin kita, Kanani dan Kanono bisa bantu jawab secara singkat aja mungkin ya. Setelah ini, teman-teman jangan ke mana-mana dulu ya. Kalau bisa kita sama-sama foto bareng ya. Kita open kamera, terus kita nanti foto bareng ya. Oke, ini ada pertanyaan dari... Coba aku bantu bacakan ya. Ini aku bantu baca ya, Kak Fadiah. Boleh nggak? Iya, silahkan. Dari Mbak Sobria, aku mau nanya, beasiswa Hungaria apakah pas apply harus ada nilai TOEFL atau IELTS? Nggak harus. Tergantung kampus mintanya apa. Jadi kalau misalnya dia minta IELTS, ya kita harus lampirin IELTS. Kalau misalnya dia minta TOEFL, ya harus kita TOEFL, atau cuman lampirin B2 begitu aja, berarti kita bisa pakai misalnya TOEFL ITP begitu ya. Atau pakai yang surat tadi, misalnya pendidikan sebelumnya pakai bahasa Inggris, itu bisa kita lampirkan buktinya, misalnya surat keterangan dari kampus yang menyatakan bahwa pendidikan ini menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris, itu tanpa melampirkan TOEFL atau IELTS lagi malahan gitu. Surat deklarasi itu apa ya? Surat deklarasi itu surat pernyataan kita kalau kita punya dokumen yang akan kita susulkan gitu ya. Jadi surat deklarasi itu menyatakan bahwa kita nanti bersedia untuk mengupload dokumen yang disusul itu, nanti dijelaskan di situ dokumen apa aja sampai pada tanggal 1 yang ditentukan. Misalnya 1 Agustus kalau nggak salah terakhir tuh itu gitu. Nanti bisa dicek lagi tanggal terakhirnya. Gitu. Kemudian untuk yang paket C ada kesempatan nggak? Oh, itu nggak ada pembedaan ya. Semuanya bisa, asal kan nggak ada, saya nggak tahu ijazah paket C seperti apa, cuman nggak ada pembedaan untuk ijazah paket C, jadi semuanya bisa daftar. Apakah ijazahnya harus ditranslate ke Inggris? Iya, ditranslate ke Hungaria atau ke bahasa Inggris. Kalau kita mau studinya pakai bahasa Inggris, maka ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Nah, ini ada 2 pilihan, mau pakai penerjemah tersumpah, atau kalau mau yang lebih murah pakai terjemahan dari kampus atau sekolah gitu ya, yang mengeluarkan ijazah ini gitu ya. Itu bisa. Kalau misalnya kalian nggak mau ngeluarin duit banyak, kalian bisa terjemahin sendiri dan minta diperiksakan oleh pihak sekolah atau pihak kampus, terus nanti bisa minta cap ke mereka begitu. Tapi tetap di bawah itu mereka ya, kewenangan kampus atau sekolah kita gitu. Apakah tiket pesawat? Oh enggak. Apalagi nih?
Mahasiswa tidak mendapatkan beasiswa. Oh, bukan yang ini ya. Ini yang self funded. Tambahan tentang biaya hidup. Untuk Iya. beasiswa yang tidak mendapatkan beasiswa, apakah ada Mandiri. bantuan resmi dari Hungaria seperti diskon tempat rental? Oh, ini nggak ada. Diskon transportasi umum, kalau kalian mahasiswa, statusnya mahasiswa, itu tetap dapat diskon. Walaupun misalnya bukan awardee SH, itu tetap dapat diskon. Yang penting statusnya adalah mahasiswa punya, kita menunjukkan kartu mahasiswanya. Apakah bisa mendapatkan asuransi kesehatan gratis? Kalau untuk self-funded, enggak, harus biaya sendiri. Terus untuk transkrip nilai buat S1 itu gabungan nilai rapor kelas 1 sampai 3 atau nilai yang di belakang ijazah. Kalau sudah ada ijazah, pakai ijazah. Asalkan ijazah transkrip nilai yang di ijazah itu ada semua mata pelajaran yang selama kelas 1 sampai kelas 3 kan ya? Rekapannya kan ya? Iya, benar. Transkrip Ada nilai mata rekapan. kuliah, maksudnya ada nilai mata kuliah yang dari kelas 1 sampai kelas 3 gitu. Asalkan itu ada, pakai yang ijazah aja. Tapi terus kalau kalian misalnya masih kelas 12, itu masih tetap bisa daftar dengan menggunakan raport dari semester 1 sampai semester 5. 5. Terus Raffi ini sudah ya tadi ya? Sudah kan? Ini tapi beda pertanyaan, Kak. Oh, beda. Intinya kira-kira kriteria yang dicari sama SH itu peserta yang seperti apa gitu. Yang bisa kontribusi aktif dengan balik ke Indonesia, kalau SH sendiri. Terus bawahnya juga. Satu lagi, Kalau untuk balik ke Indonesia itu nggak ada ketentuan untuk penerima award di sini ya, dan nggak ada kewajiban untuk kerja di sini juga nggak ada kewajiban seperti itu. Ada beberapa awardee yang menetap untuk bekerja di Hongaria gitu. Motlet kolom esai itu sekarang ada 2. Nah, itu address menyebut 2 institusi atau hanya nyebut? Oke, Motlet ini kalau kolom esai itu sekarang ada 2 ya. Oh, oke. Oh, itu ini ya. Nanti setiap mungkin perbedaan ini karena jurusan. Jadi ada yang memang di sistem SH-nya itu ada yang 1 kolom, ada yang 2 kolom. Kalau 2 kolom berarti pas tuh. Kita bisa kasih masing-masing motletnya. Misalnya pilihan 1 di kolom pertama, pilihan 2 di kolom kedua. Tapi kalau cuma 1, jadi teman-teman harus buat motlet tambahan 1 lagi. Secara umum yang menyebutkan 2 kampus itu yang kita masukkan ke kolom yang itu. Tapi pada saat upload berarti di-upload 3-3-nya. Begitu. Dia nanya address nyebut 2 institusi atau hanya sebut institusi? Kalau ada 2 kolom, berarti kan 1. Langsung ke institusi tujuannya. Jadi kalau misalnya di kolom pertama, berarti address-nya ke kampus apa gitu. Ke kampus yang pilihan pertama. Gitu. Jadi masing-masing kalau udah ada 2 kolom. Gitu. Kira-kira nggak ada kampus yang syaratnya hanya melampirkan prediction TOEFL test. Sejauh ini belum pernah lihat sih. Belum pernah lihat. Nah, teman-teman yang misalnya pengen tahu jurusan yang dituju itu mensyaratkan bahasa Inggrisnya seperti apa, itu bisa cek langsung di stipendiumhungarikum.hu. Ketik aja jurusannya, misalnya jurusan kimia begitu ya, nanti diklik, nanti keluar tuh semua kampus-kampus yang menyediakan jurusan itu. Nah, nanti tiap jurusan itu kalian klik, nanti keluar itu deskripsi singkatnya dan syarat-syarat masuknya. Nah, di situ insya Allah ada syarat, termasuk syarat bahasa. Syarat ijazah itu ada di situ semuanya. Apakah bahasanya harus B2, apakah harus TOEFL, ada yang spesifik langsung ngasih harus IELTS segini, TOEFL misalnya harus 550 misalnya, atau IELTS harus 6,5 gitu. Itu ada di situ semuanya. Jadi kalian bisa sortir di situ gitu. Atau cari yang B2 aja gitu. Kalau misalnya teman-teman masih ragu, bisa hubungin kontak. Nah, kontaknya tuh ada di situ juga. Kontak personnya di situ ada. Bisa email, apakah boleh pakai TOEFL prediction atau boleh pakai Duolingo, itu kalian bisa tanya langsung ke kontak personnya di situ. Ini agak panjang nih ya. Yang terakhir, lulusnya apa tahun yang sama? Iya, kami lulus di tahun yang sama di 2021 dan di universitas serta jurusan yang samakah? Oke.
karena saya juga berencana lanjut S3 barengan juga dengan suami dengan background studi yang sama. Jadi pengen tahu apakah ini memungkinkan untuk lulus pada tahun yang sama agar bisa bareng berangkatnya. Oke, ini sebenarnya tadi udah terjawab ya. Iya, kami daftar di tahun yang sama, lulus yang sama, tapi di jurusan bukan di jurusan, di kota yang berbeda waktu itu. Awalnya kami saya di Budapest, Nani di Szeged, di University of Szeged. Tapi karena kayaknya agak susah kalau misalnya long distance, jaraknya cukup 2,5 jam sebenarnya, bisa naik kereta. Cuman kita PP ya agak capek juga gitu ya. Jadi waktu semester kedua itu Nani memutuskan untuk mengajukan perpindahan, dan itu sangat dimungkinkan di tahun pertama. Di tahun pertama kita masih punya kesempatan pindah kampus itu di 2 semester pertama. Setelah masuk ke semester 3 kita nggak bisa lagi pindah kampus. Jadi kami sekarang di kampus yang sama, departemen yang sama, di kota yang sama gitu. Jadi sangat mungkin sekali untuk suami istri misalnya lolos di tahun yang sama. Begitu. Oke. Ya, alhamdulillah pertanyaannya semua udah terjawab. Ternyata lumayan besar juga ya antusiasme teman-teman terhadap beasiswa Hongaria ini, karena ini memang baru pertama kali banget aku juga adain webinar yang bahas tentang beasiswa selain negara Turki gitu ya. Oke teman-teman, kalau pertanyaan udah terjawab berarti kita udah masuk di penghujung acara. Kita harus ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Nani dan juga Kak Nono yang sudah bersedia membagi ilmunya hari ini. Semoga bisa menjadi amal jariah ya buat kita semua, amin gitu ya. Terima kasih banyak. Kalau kata orang Turki, Allah razi olsun, semoga Allah membalas kebaikan Kak Nani dan juga Kak Nono. Jangan lupa teman-teman kalau misalkan mau tahu info lebih detail tentang beasiswa Hongaria, langsung kepoin di YouTube-nya Kak Nani dan juga Kak Nono ya. Nanti aku kirim ulang linknya dan juga Instagram-nya ya kalau misalkan nanti mau tanya lebih detail lagi. Nah sebelum kita tutup ya webinar ini, ada baiknya kita foto-foto dulu ya sebagai kenang-kenangan ya. Teman-teman silahkan open kamera ya. Kalau misalkan available, kita open kamera, kita sama-sama buat kenang-kenangan lah terhadap kenapa aku jadi ngomong sembarangan, buat kenang-kenangan, karena ini sebenarnya Kak Nani dan Kak Nono ini dosen ya, jadi beliau-beliau ini dosen, cuman kami mohon maaf panggil kakak ya, karena biasanya kalau webinar-webinar kayak gini biar lebih menyatu aja kayak gitu ya. Harus kakak manggil, harus kakak. Semuanya dipanggil kak aja kayak gitu. Kita pengennya panggil kakak aja. Oke. Ya teman-teman silahkan kita open kamera ya. Nanti kalau misalkan mau tag story-nya ke Instagram Kak Nani dan Kak Nono juga boleh banget ya. Oke, ada lagi yang mau open kamera? Yuk. Sepertinya udah semua ya. Kalau gitu kita screenshot ya. Sebentar aku buka dulu ya. Bentar guys. Kenapa malah loading nih? Oke udah. Yuk, 1. Siap-siap ya. 1, 2. Wait. 1, 2, 3. Oke. Aku simpan dulu. Nanti teman-teman yang mau rekaman videonya dan juga untuk foto-foto webinar malam ini, ya. Teman-teman ulang sekali lagi fotonya. Sorry, ini kenapa malah layarku berantakan. Kalau ada yang bantu foto juga boleh ya. Kalau ada yang bantu foto dari situ. Layarnya malah loading. Oke, ulang. Oke, sekali lagi ya teman-teman. Mohon maaf. Yuk, yang mau open kamera tadi, Rafa yang open kamera. Yuk. Ada yang tolong bantu screenshot juga ya. Laptop aku nge-lag. Mohon maaf. Kesalahan teknis ya. Ya, mohon dibantu juga ya Kak Nani dan Kak Nono kalau misalkan bisa dari situ. Ya, 1, 2, 3. Oke, dan insya Allah tersimpan. Oke. Iya, kalau gitu terima kasih banyak atas waktunya, kurang lebih 2 jam. Kak Nani dan juga Kak Nono sudah berbagi informasi di sini ya. Teman-teman jangan lupa ya, subscribe YouTube-nya dan juga follow Instagram-nya, karena mereka juga membagikan informasi-informasi yang sangat bermanfaat tentang kehidupan perkuliahan dan juga informasi-informasi tentang beasiswa stipendium Hungarikum. Kalau gitu, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih banyak Kak Nani dan Kak Nono. Teman-teman kalau mau open mikrofon silahkan. Terima kasih kepada pemateri kita malam ini ya. Jazakallahu khairan. Terima kasih juga teman-teman yang udah join ya. Kak Nono.
Terima Terima kasih. kasih, Barakallah. Terima kasih Kak Fadia. Iya, kalau gitu kita akhir ya sesi pada malam hari ini. Kalau ada salah-salah mohon maaf semuanya, dan juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Makasih ya Kak ya, izin pamit ya Kak Nani dan Kak Siap. Nono. Terima kasih banyak. Thank you. Kami izin live ya. Iya, thank you so much.